Hai teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian. Kalian pernah dengar tentang dApps? Kalau belum, tenang aja, kita akan bahas bareng-bareng di sini. dApps, atau aplikasi terdesentralisasi, lagi ngetren banget di dunia teknologi. Banyak orang yang mulai tertarik dan penasaran dengan konsep ini. dApps itu mirip kayak aplikasi yang biasa kita pakai di HP. Tapi yang bikin beda, dApps ini jalannya di jaringan blockchain loh. Jadi, nggak ada satu pihak pun yang mengontrol semuanya. Anggap aja dApps itu kayak Gojek atau Tokopedia, tapi tanpa perantara. Bayangin kita bisa langsung bertransaksi tanpa harus lewat pihak ketiga. Nah, dApps ini ngasih kita kontrol yang lebih gede. Kita bisa lebih bebas dan mandiri dalam menggunakan aplikasi tersebut. Data dan transaksi kita aman tersimpan di blockchain. Jadi, nggak perlu khawatir soal keamanan dan privasi. Jadi, bisa dibilang dApps ini adalah masa depan aplikasi yang lebih terbuka dan adil. Dengan dApps, kita bisa merasakan pengalaman yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, dApps juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar pengguna. Kita bisa bekerja sama tanpa harus saling mengenal secara langsung. Para pengembang juga bisa lebih kreatif dalam menciptakan aplikasi yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, kita eksplorasi dunia dApps, dan lihat bagaimana teknologi ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan aplikasi sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update terbaru. Sekarang kita bahas bedanya dApps sama aplikasi biasa. Yuk. Ini penting banget buat kamu yang pengen tahu lebih dalam soal teknologi blockchain. Kalau aplikasi tradisional kayak Instagram atau Spotify, itu kan dikontrol sama perusahaan pusat ya. Mereka yang punya kendali penuh atas semua fitur dan data yang ada di aplikasi tersebut. Data pengguna juga disimpan di server mereka. Jadi semua informasi kita ada di satu tempat yang mereka kelola. Nah, kalau dApps beda banget. dApps itu jalannya di jaringan yang terdesentralisasi. Artinya, nggak ada satu server atau entitas yang mengontrol semuanya. Data tersebar di banyak komputer di seluruh dunia. Jadi nggak ada satu pihak pun yang bisa ngontrol dApps. Ini bikin dApps lebih adil dan nggak ada monopoli. Data transaksi kita juga disimpan di blockchain, kayak buku besar digital yang bisa dilihat semua orang. Setiap transaksi dicatat dan diverifikasi oleh banyak pihak, jadi lebih aman. Makanya, dApps itu lebih aman, transparan, dan nggak gampang diblokir. Karena data tersebar di banyak tempat, nggak ada satupun yang bisa menghapus atau memanipulasi data seenaknya. Selain itu, dApps juga memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna. Kamu bisa lebih bebas dalam menggunakan aplikasi, tanpa takut data kamu disalahgunakan. Jadi dengan dApps, kita bisa menikmati aplikasi yang lebih aman, transparan, dan adil. Ini adalah masa depan teknologi yang harus kita dukung dan kembangkan bersama. Nah, platform blockchain yang lagi hits buat dApps, itu namanya Ethereum. Kayak Android buat aplikasi HP, Ethereum ini nyediain tempat buat dApps bisa jalan. Jadi para pengembang bisa bikin dan jalanin dApps dengan gampang di Ethereum. Ethereum ini pakai yang namanya smart contract, yaitu kode komputer yang bisa jalan sendiri di blockchain. Smart contract ini kayak otaknya dApps deh. Dia yang mastiin semua transaksi berjalan otomatis dan aman. Salah satu contoh dApps yang lagi populer itu DeFi, atau Decentralized Finance. DeFi ini memungkinkan kita buat nikmatin layanan keuangan, kayak pinjam-meminjam uang atau jual-beli aset kripto, tapi tanpa bank atau lembaga keuangan tradisional. Platform DeFi kayak Aave dan Compound ngasih kesempatan buat kita minjemin aset kripto dan dapetin bunga. Semuanya otomatis dan transparan di blockchain Ethereum. Keren kan? Sekarang kita bahas NFT. Yuk, NFT atau Non-Fungible Token, itu kayak aset digital unik yang terverifikasi di blockchain. NFT ini bisa macam-macam bentuknya, mulai dari karya seni digital, musik, sampai item di game. Di pasar NFT kayak OpenSea dan Rarible, kita bisa beli, jual, dan tukar NFT. Keunikan dan keaslian NFT ini dijamin sama blockchain Ethereum. dApps juga bisa buat hiburan loh. Game blockchain adalah contoh dApps yang ngegabungin teknologi blockchain ke dalam permainan. Di game blockchain, kita bisa punya aset dalam game dan ekonomi dalam game yang terdesentralisasi. Contoh game blockchain yang populer itu kayak Axie Infinity dan The Sandbox.
Di game ini, pemain bisa punya aset dalam game sebagai NFT dan bisa diperdagangkan di marketplace. Seru kan? Dapps punya banyak keuntungan dibanding aplikasi biasa loh. Salah satunya adalah transparansi. Semua transaksi di Dapps tercatat di blockchain, jadi gampang diaudit dan diverifikasi. Keuntungan lainnya adalah keamanan. Karena Dapps terdesentralisasi, nggak ada satu titik kelemahan yang bisa diretas atau disusupi. Data pengguna juga lebih aman karena disimpan di blockchain. Meskipun menjanjikan, Dapps juga punya tantangan nih. Salah satunya adalah skalabilitas. Jaringan Ethereum saat ini masih kesulitan buat menangani banyak transaksi secara bersamaan, jadinya biaya transaksi bisa mahal. Tantangan lainnya adalah kegunaan. Tampilan Dapps terkadang rumit dan sulit dipahami oleh pengguna biasa. Biar Dapps bisa lebih luas lagi di masyarakat, perlu ada peningkatan di bidang kegunaan. Masa depan Dapps terlihat cerah loh. Dengan teknologi blockchain yang terus berkembang, Dapps diprediksi bakalan lebih canggih dan mudah digunakan. Dapps punya potensi buat mengubah berbagai industri, mulai dari keuangan dan kesehatan hingga pemerintahan dan rantai pasokan. Inovasi di bidang Dapps akan terus bermunculan di masa depan. Dapps adalah aplikasi inovatif yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk menawarkan transparansi, keamanan, dan kontrol pengguna yang lebih besar. Ethereum, sebagai platform terkemuka untuk Dapps, terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekosistem ini. Meskipun menghadapi tantangan, Dapps punya potensi besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan dunia di sekitar kita. Masa depan aplikasi adalah terdesentralisasi. Nah, sekarang saatnya FAQ tentang Dapps. Dapps, atau aplikasi terdesentralisasi, adalah salah satu inovasi terbesar dalam teknologi blockchain. Mereka menawarkan cara baru untuk berinteraksi dengan aplikasi digital tanpa perlu perantara. Mari kita bahas beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang Dapps. Apa perbedaan utama antara Dapps dan aplikasi tradisional? Ini adalah pertanyaan yang sangat umum. Dapps berbeda dari aplikasi tradisional dalam beberapa cara penting. Dapps terdesentralisasi dan berjalan di blockchain, yang berarti mereka tidak dikendalikan oleh satu entitas tunggal. Ini memberikan tingkat transparansi dan keamanan yang lebih tinggi. Sementara itu, aplikasi tradisional terpusat dan dikendalikan oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Ini berarti data dan kontrol berada di tangan mereka, bukan pengguna. Apa saja contoh Dapps yang populer? Ada banyak Dapps yang telah mendapatkan popularitas besar di berbagai bidang. Misalnya, dalam bidang keuangan terdesentralisasi atau DeFi, platform seperti Aave dan Compound sangat populer. Mereka memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjamkan aset digital tanpa perantara. Di pasar NFT, OpenSea dan Rarible adalah dua contoh utama. Mereka memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset digital unik. Dalam dunia game, Axie Infinity dan The Sandbox adalah contoh game blockchain yang telah menarik banyak perhatian. Apa keuntungan menggunakan Dapps? Transparansi, keamanan, tahan sensor, dan kontrol pengguna yang lebih besar adalah beberapa keuntungan utama. Dengan Dapps, pengguna memiliki kendali penuh atas data dan aset mereka. Apa saja tantangan yang dihadapi Dapps? Meskipun memiliki banyak keuntungan, Dapps juga menghadapi beberapa tantangan. Skalabilitas, kegunaan, dan kurangnya regulasi yang jelas adalah beberapa di antaranya. Skalabilitas mengacu pada kemampuan jaringan blockchain untuk menangani sejumlah besar transaksi. Kegunaan mengacu pada seberapa mudah Dapps digunakan oleh pengguna biasa. Kurangnya regulasi yang jelas dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Bagaimana masa depan Dapps? Dapps diprediksi akan terus berkembang dan merevolusi berbagai industri di masa depan. Dengan inovasi yang terus berlanjut, kita dapat mengharapkan lebih banyak aplikasi yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk menciptakan solusi yang lebih aman, transparan, dan efisien.